Oke, baik. Selamat pagi semuanya, kelas 9B. Selamat pagi semuanya. Baik, silakan dibuka kameranya semua, nak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu, ya. Masih bicara tentang bab yang ketiga di kelas 9 ini, bicara tentang pewarisan sifat, begitu ya. Oke, dibuka. Ini jumlah yang hadir sekitar 23 orang plus 1. Oke, berarti hadir semua enak ya. Bagus ya. Nah, kita akan coba melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Bisa dibuka untuk buku panduan bukunya halaman 103 ya. Masih tentang pewarisan sifat. Bisa dibuka semuanya. Yuk, kita mulai ya pelajaran kita ya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang genetika Mendel, begitu ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang istilah-istilah pada genetika. Saya kira kalian sudah sudah memahaminya ya. Ada dominan, ada resesif, ada heterozigot, homozigot. Seperti slide yang Mr. Holmes sudah tampilkan berikut ini. Ada juga fenotip, genotip, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya batang tinggi, kira-kira coba Bintang, batang tinggi itu fenotip atau genotip? Iya, seperti slide ini ya. Bagus. Itu adalah fenotip, merupakan sifat yang tampak. Bagus ya. Sementara genotipnya adalah gennya. Gen itu agak susah dilihat, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi hanya berupa simbol begitu. Oke. Hari ini kita akan masuk ke hukum Mendel ya, yaitu hukum Mendel dari Mendel 1. Gregor Johann Mendel itu merupakan bapak genetika ya. Kita sudah pernah bahas tentang siapa itu Mendel, begitu ya. Nah, kalau bicara tentang Mendel, begitu. Kalau bicara tentang Mendel, maka dari percobaan yang dia lakukan pada saat melakukan persilangan, begitu nak ya, bahwa pada saat dia menyilangkan kacang kapri, maka ternyata ya Mendel itu menemukan dua hukum. Jadi ada hukum ya, dua hukum yaitu yang pertama adalah ada namanya hukum Mendel 1. Jadi ada namanya hukum Mendel 1 begitu. Nih. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya hukum Mendel 2. Begitu. Ada namanya hukum Mendel 2. Oke. Nah, Mr. Holmes mau langsung membuat sebuah kesimpulan dari kira-kira apa yang menjadi poin tentang isi hukum Mendel 1. Begitu ya, diperhatikan nah ya. Baik. Nah, secara sederhana adalah bahwa hukum Mendel 1 itu adalah hukum segregasi nak ya. Namanya segregasi bebas. Kalau kalian tanya, Sir, apa itu segregasi bebas? Begitu ya. Segregasi bebas ini adalah hukum bagaimana pemisahan ya, bagaimana pemisahan gen itu secara bebas. Nah, minggu lalu Mr. Holmes sudah sampaikan bahwa gen itu selalu berpasangan atau disebut dengan apa? Dengan apa, Trifani? Iya, yaitu dengan alel ya, dengan alel. Jadi misalnya ya,
Misalnya pasangan gen yang alelnya homozigot itu katakan gen A besar A besar. Ini dalam keadaan homozigot. Ternyata ini bisa dipisahkan karena dia dalam keadaan homozigot hanya A besar saja. Begitu ya. Nah, ini namanya adalah homozigot dominan. Oke, baik ya. Kenapa dikatakan dia homozigot dominan, Nak? Karena kenapa? Karena dia ini selalu menutupi gen atau menutupi gen yang ketika disilangkan nanti hasilnya adalah sifat yang muncul adalah sifat itu sendiri. Begitu ya. Nah, misalnya tinggi itu disilangkan dengan, sebentar Nak, saya ganti dulu ya. Oke. Misalnya yang disilangkan itu adalah tinggi dengan pendek. Ternyata hasilnya adalah tinggi. Berarti tinggi itu adalah dominan. Benar ya? Nah, itu minggu lalu sudah kita bahas. Nah, yang kedua, contoh yang kedua misalnya, ketika dalam keadaan heterozigot. Contoh buat yang heterozigot dulu. Coba. Gen yang heterozigot. Coba. Siapa yang bisa? Oke. Ya, coba Rafa. Iya, A besar, A kecil. Ya. Nah, katanya ini bisa dipisahkan nih. Ya, pada saat persilangan dia bisa dipisahkan menjadi dua macam berarti gennya, A besar, A kecil. Jadi ada dua ya. Nah, kalau keadaan homozigot resesif gimana? Bagus, A kecil, A kecil ini dipisahkan menjadi A kecil. Begitu ya. Nah, ini adalah pemisahan gen secara bebas. Jadi, menurut Mendel pada saat persilangan itu nanti gen-gen ini harus dipisahkan dulu, Nak, baru bisa disilangkan. Begitu, Nak, ya. Oke, baik. Sementara kita kasih langsung contoh ya. Contoh misalnya, contoh. Misalnya kita buat yaitu P, apa P, Nak? Minggu lalu? Parental, berarti induk ya. Misalnya parentalnya yaitu bunga mawar merah, gitu ya. Disilangkan misalnya dengan bunga mawar putih misalnya. Nah, mawar merah itu dominan. Berarti kalau dominan, ini apa nih, Mister buat nih? Simbolnya. Iya, bisa ya. M besar, M besar. Berarti ini adalah dominan homozigot. Kalau ini dominan, otomatis ini adalah resesif. Berarti M kecil, M kecil. Begitu, Nak, ya? Oke. Nah, hukum Mendel 1 berkata bahwa ini bisa dipisahkan gametnya. Berapa macam nih? Iya, benar ya. Ini satu macam ya, Derek ya, yaitu M besar. Ini satu macam juga, M kecil. Maka nanti F1, apa F1, Nak? Keturunan pertama. Keturunan pertamanya dari sini adalah M besar, M kecil. Good. Nah, ini adalah genotipnya. Fenotipnya apa nih? Coba sekali lagi. Siapa yang bisa? Ya, Derek apa? Iya, bagus. Ini adalah berwarna merah. Kenapa merah? Karena ada M besar yang dominan. Jika misalnya ya, jika misalnya P-nya P sama dengan atau induknya sesama F1, sesama F1 kita silangkan nih. Maka kemungkinan seperti apa F2-nya, begitu, Nak, ya? Maka langsung aja, Nak, F1-nya adalah M besar, M kecil, disilangkan dengan M besar, M kecil. Lagi-lagi, cari gametnya nih. Yuk, gametnya berapa macam nih? Bagus, ada dua, M besar, M kecil. Ini dua juga, M besar, M kecil. Good, ya. Nah, artinya dari sini, ini Mr. Ronald sebut ke sini, Nak, ya. Oke, artinya ketika ini disilangkan, hasilnya adalah apa? F2-nya. Berarti F2 sama dengan M besar, begitu, Nak, ya. Kemudian ke sini, M besar, M kecil, gitu ya. Atau ke sini, M besar, M kecil. Harus M besar dulu, Nak, ya. Karena dia yang dominan. Kemudian yang terakhir adalah M kecil, M kecil. Nah, ini tinggal kita buat fenotip yang muncul. Nah, fenotip dari sini apa, Dek? Nah, ini namanya merah. Begitu, Nak, ya.
Ini merah. Good. Ya, karena dia dominan. Oke, ini juga merah. Good ya. Ini baru putih. Berarti dari sini kita bisa simpulkan berapakah rasionya. Nanti dari sini lagi ya. Berarti rasio fenotipnya. RF-nya. Berarti fenotip yang muncul adalah ada merah banding putih. Gitu kan nak ya? Merahnya itu 3, putihnya 1. Begitu. Oke. Nah kalau rasio genotipnya, RG-nya, nanti kadang di soal juga disebut RG ya. Berarti RG-nya di sini ada berapa macam nih? Ada 3 macam. Bagus. Ini M besar banding M besar, M kecil banding M kecil, M kecil. Oke. Ini berapa nak? 1. Ini 2. Ini 1. Inilah yang disebut dengan rasio genotip. Nah, dari persilangan ini berarti kita bisa menyilangkan yang namanya sebuah persilangan, yaitu persilangan monohibrid. Inilah yang disebut dengan persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Jadi aplikasi dari Mendel ini bisa kita buat pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dari satu sifat yang beda. Apa arti satu sifat beda? Yaitu yang disilangkan hanya satu sifat. Misal warna merah